Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan tentang materi kesetimbangan kimia kelas 11. Jadi kita bicara dulu tentang materi-materi prasyarat ya. Jadi materi prasyarat itu yang saya akan jelaskan di sini ada 3. Yang pertama persamaan reaksi, yang kedua berbicara konsentrasi larutan, dan yang ketiga berbicara tentang persamaan gas ideal. Dan ini menurut saya sangat penting sebelum kita masuk di materi inti. Oke, jadi kita bahas satu-satu dalam kesetimbangan kimia ini. Yang pertama adalah kita harus mengetahui persamaan reaksi kimia ya. Ini sudah dipelajari sebelumnya. Jadi dalam persamaan reaksi kimia itu ada 2. Yang pertama ada 2 berdasarkan arahnya ya. Yang pertama itu reaksi searah, yang kedua reaksi bolak-balik. Jadi reaksi searah ini biasa disebut dengan reaksi tidak dapat balik atau irreversible ya. Kita lihat contohnya untuk lebih memahami. Di sini ada NaOH tambah HCl menghasilkan NaCl tambah H2O. Apa saja yang penting dari reaksi ini? Yang pertama kita lihat persamaan reaksi ini ditulis dengan satu anak panah ya. Ini. Jadi ciri reaksi searah itu atau tidak dapat balik memiliki satu arah panah. Nih. Ya, arahnya ke kanan. Seperti itu. Yang berikutnya ini ya, tentang ekstensi ya, atau jenis zat ya. Kalau ini aqua larutan, ini liquid. Ini ya ada ya, cairan, ini gases atau gas, ini tidak ada solid atau padat, tidak ada. Jadi ini ekstensi zat. Ini berpengaruh juga nanti kalau kita akan masuk di persamaan kesetimbangan kimia. Selanjutnya ya, reaksi akan berhenti salah satu atau semua reaktan habis. Jadi namanya reaktan NaOH dan HCl. Kalau ini namanya produk NaCl tambah 2O. Apabila salah satu dari ini habis, berarti reaksi akan berhenti. Atau kedua-duanya habis, reaksi akan berhenti. Kalau NaOH habis, berhenti reaksinya. HCl habis, berhenti reaksinya. Kalau NaOH habis, namanya NaOH adalah pereaksi pembatas. Siapa yang lebih dulu habis namanya reaksi pembatas. Produk tidak dapat terurai menjadi zat reaktan. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur terbentuk produk, tidak bisa kembali menjadi ini. Tidak bisa ya, reaktan. Misalnya kalau kertas saya bakar menjadi abu. Apakah abu bisa menjadi kertas? Tidak. Nah, seperti itu reaksinya searah, tidak dapat kembali menjadi kertas. Reaksi berlangsung tuntas dan berkesudahan. Setelah menjadi abu, ya sudah selesai, tidak ada lagi, ya. Selanjutnya kita masuk reaksi yang kedua, reaksi dapat balik atau yang biasa disebut reversible. Jadi reaksi bolak-balik. Untuk lebih memahaminya kita masuk di contoh soal. Iya, halo. Selesai nih paling jam 1. Oh iya, paling jam 11. Iya saya selesaikan dulu paling ya. Kita lanjut reaksi dapat balik atau reversible ya. PbSO4 tambah 2 NaI menghasilkan PbI2 Na2SO4 ya. Apa saja yang penting? Yang pertama, reaksi ini ditulis dengan arah panah berlawanan nih. Selain dia bisa ke sana, selain bisa juga ke kiri. Selain bisa ke kanan, bisa juga ke kiri. Ini artinya apa? Berarti reaksi ini bisa ke kanan, setelah ke kanan dia kembali ke kiri bisa. Seperti itu.
Setelah menghasilkan produk, reaksi dapat balik menjadi reaktan kembali. Nah, seperti tadi ya, ini menandakan dia harapannya. Ini setelah jadi produk, jadi reaktan. Reaktan jadi produk, jadi lagi reaktan. Nah, gitu terus dan seterusnya. Berarti ini tidak berkesudahan dong reaksinya. Ada latihannya. Saya rasa gampang ya. Dari kedua reaksi ini tentukan mana yang searah dan mana yang bolak-balik, mana yang reversible, mana yang irreversible ya. Selanjutnya kita masuk di konsentrasi larutan. Konsep mol. Yang pertama ini saya jelaskan konsep, walaupun dia ini dasar tapi sangat penting ya. Ini konsep mol itu ada 3 rumusnya yang saya perkenalkan, tapi yang paling akan banyak kita gunakan rumus pertama ini, massa per mR ya. Selanjutnya ada molaritas. Ini rumusnya mol per volume. Kalau volumenya dalam liter. Bagaimana kalau volumenya mililiter? Ini rumusnya milimol per volume dalam mililiter. Ya, beda ya. Oh, sama, hanya yang membedakan tambah M di depannya. Ini mili ya. Selanjutnya kita pakai juga rumus ini, boleh, massa per mR kali 1000 per volume ya. Rumus ini sebenarnya sama dengan ini, yang ini ya, sama. Ada konversi satuan, 1 mol sama dengan 1000 milimol. Oh ya, kalau di sini 1 liter kan 1000 mililiter. Berarti 1 mol 1000 milimol ya. Ini konversi satuan, harus diingat. Oke, kita masuk contoh soalnya. Larutan NaOH dibuat dengan mencampurkan 40 gram NaOH padat ke dalam 100 ml air. Air Na23, O16 dan H1. Hitunglah. A. Mol NaOH, B. Mol NaOH, C. Milimol NaOH. Ini beda ya. Ini huruf kecil, ini kapital yang membedakan ini. Ini kalau dia kapital depannya berarti molaritas. Kalau kecil depannya berarti mol. Yang bedanya lain. Kalau molaritas rumusnya kan kayak beda. Nih, molaritas. Ini ya, molaritas mol. Ini mol biasa. Gitu. Oke, kita jawab A. Mol NaOH ya. Rumusnya kan ada massa, ada mR, berarti massa per mR. Massanya itu 40 gram. MR-nya ya, kita masukkan dulu angka-angkanya. Oke, massanya 40 gram, MR-nya itu NaOH kan terdiri dari Na 1, O-nya 1, H-nya 1. Na kan 23, O16, H1. 23 tambah 16 tambah 1. 16 1 tambah 23 24. 24 tambah 16 40. Berarti 40 per 40. Ya kan? 40 bagi 40 1. Berarti 1 mol. Jadi NaOH ini 1 mol. Ini 1 mol. Sekarang kita lihat molaritasnya. Molaritas ada mol, ada volume. Tapi ini mililiter. Kita ubah dia ke dalam liter. 1 liter 1000 mililiter. 1 mililiter 1/1000 dari liter. Jadi 100 per 1000 kan 0,1. Jadi 100 per 1000 itu 0,1. Jadi 1 per 0,1. Naik di atas jadi belakang 10 ya. Jawabannya 10 ini. 10 molar. Mol per liter ini acak lain adalah molar ya. Mol per liter adalah molar. Selanjutnya jumlah milimolnya. Milimolnya kan 1 mol 1000 milimol ya. Kali 1000, 1 kali 1000. Kalau 0,1 ya 0,1 kali 1000. Kalau 2 berarti 2 kali 1000. 1 mol kali 1000 berapa?
1000 milimol. Untuk latihannya ini ada, silakan dikerja, gampang sama yang tadi, tidak ada perubahan. Selanjutnya ada persamaan gas ideal ya. Hukum gas ideal ini PV sama dengan nRT ya. Ini sebenarnya ada materi di hukum dasar kimia, ada Boyle-Gay-Lussac ya, seperti itu. Tapi saya pakai saja ini yang umum, PV sama dengan nRT ya. Tekanan, volume, mol, tetapan gas dan temperatur ya. Tekanan, volume, mol, tetapan gas, ini ya tetapan yang kita gunakan. Sebenarnya ada 3 tetapan gasnya. Ada 8,314, tapi kita gunakan saja yang ini. Lanjut suhu mutlak ya. Suhu mutlak itu harus dalam Kelvin. Jadi konvertnya itu derajat Celcius tambah 273 Kelvin. Kita lihat contoh soalnya ada, tentukan volume dari 4,4 gas CO2 yang diukur pada tekanan 2 atmosfer dan suhu 27 derajat Celcius. Airnya sudah ada. Yang ditanyakan ada volume ya yang ditanyakan. Untuk menjawabnya kita cari dulu molnya. Mol CO2 itu ya. Kan ada massa per mR. Massanya 4,4. MR-nya C-nya kan 1, 12. O-nya 16. 16 kali 2, 32. 32 tambah 12, 44. Jadi ini ya 12 tambah ekstensi O2 ya. 2 kali 16. Berarti 4,4 per 44. Ini kan sama juga 44 kali 10 pangkat min 1. Ya, 10 min 1 ini pangkatnya. 4 bagi 4 ya 1, berarti 1 kali 10 min 1. 10 min 1 itu adalah 0,1 ya. Itu 0,1. Jadi N nya kita sudah dapat. Sekarang kita pakai rumus ini, PV nRT. N nya ini sudah ada 1, R nya 0,08 tadi. Volumenya yang dicari, tekanannya 2 atmosfer, temperaturnya 27 tambah 273, berapa itu? 300 ya. Nah, jadi saya kembali supaya lebih paham. Ini kan volume yang dicari, tekanan ini. Tekanan sudah ada, jadi tekanannya dipindahkan ke sebelah. Posisi kali pindah ke sebelah, jadi nanti jadi bagi. Ya. Jadi V sama dengan nRT per P. N-nya 0,1, R-nya 0,0825, T-nya 300. 300 itu dari 27 ditambah 273. P-nya itu 2 ya. 0,1 ya, ini sudah benar, ini 300 ini. Oke. Lanjut. Apa tadi nih? Oh iya. Ini 300. Hilang kurung saja nih. Ini dikali ya. Ini 0,1-nya hilangkan, ini juga 1 hilang ya. Lanjutnya ini hilang 1, ini sini juga hilang 1. Jadi sisa 0,82 ya. 1 kali 0,82 kali 3 per 2 ya. Jadi satunya tidak perlu ditulis, 0,82 dikali 3. 8 bagi 2 kan 4. 2 bagi 2 1, berarti 0,41 kali 3 nanti. Itu berapa ini? 3 kali 4 12, 1,23. Salah. Seharusnya 1,23 liter ya. Selanjutnya ada latihannya, sama ini ya, sama, tinggal diselesaikan. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komentar positif, membangun, kritik dan saran saya terima. Like dan subscribe.